Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, dapatkan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Karena kebangkitan yang besar, karena pemulihan di negeri kami, karena kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, katakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, sudah nyatakan kedatangan harimu. Karena kebangkitan yang besar, karena pemulihan di negeri kami, karena kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Karena kebangkitan yang besar, karena pemulihan di negeri kami, karena kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Kita lebih lagi menyembah Tuhan malam hari ini. Hanya dekat dengan Tuhan itu membuat kita tenang. Sebab Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu berkata hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan.
lebih dari segalanya. Ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu lekat dalam hatiku, mengikuti rencana-Mu.
Tuhan, kami menyembahmu, kami memuliakanmu, Yesus. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku tak usah takut, tak usah takut, kau sertaku, tak usah ku bimbang, tak usah ku cemas, kau menghidupku, selalu lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam ini. Dalam Bible Study, kami ingin belajar lebih dalam tentang apa yang menjadi rencanamu untuk umatmu di akhir zaman ini. Terkhusus
Kami sementara belajar tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami tahu bahwa ini pengharapan terbesar bagi semua umat percaya-Mu. Oleh karena itu ketika kami belajar, biar Tuhan yang menyingkapkan setiap hal-hal yang baru untuk kami mengerti apa yang menjadi pemahaman yang sesungguhnya yang dipegang oleh kami umat Gereja Bethel Indonesia. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Sekiranya pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu menyenangkan hatimu dan membuat Engkau turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami siap untuk belajar lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, warga kerajaan, kita akan melanjutkan dengan Bible Study malam hari ini atau pengajaran Alkitab yang masih tetap dalam topik eskatologi, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau minggu yang lalu di part 2 itu saya sudah mengajarkan Bapak Ibu sekalian sampai dengan poin 4, yaitu antikristus dan nabi palsu, yang terambil dari Wahyu pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama belajar lagi, kita akan sama-sama melihat lagi apa yang menjadi bagian yang penting juga di dalam kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita masuk pada poin yang kelima tentang perang Harmagedon. Pada akhir masa antikristus, Bapak Ibu sekalian, akan terjadi perang Harmagedon. Ini perang yang besar yang akan melibatkan umat pilihan Tuhan Israel, kemudian melawan ada antikristus dan negara barat serta raja-raja dari timur atau Asia. Coba kita baca dulu Wahyu pasal 16. Wahyu 16 ayat 12 akan menunjukkan kepada kita tentang perang Harmagedon. Dan Harmagedon ini cuma terdapat di Wahyu pasal 16 satu kali, ditulis di dalam Wahyu pasal 16 ayat 12 ini. Silakan dibaca Pak. Wahyu pasal 16 ayat 12. Ya. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Ya, jadi ada raja-raja yang datang dari sebelah timur untuk bergabung berperang melawan Tuhan. Nah, hari ini kita belajar tentang perang Harmagedon. Pada saat perang Harmagedon itu, Yesus sendiri akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Seperti yang dikatakan dalam Zakaria 14 tentunya, ayat yang keempat. Dan Yesus akan menangkap antikristus dan nabi palsu untuk dihukum di dalam lautan api atau neraka. Lihat Wahyu 19 ayat 20. Wahyu 19 ayat 20 mengatakan bahwa antikris dan nabi palsu itu akan dilemparkan ke dalam lautan api atau ke dalam neraka. Jadi di perang Harmagedon ini Tuhan sendiri turun di atas Bukit Zaitun dan dia akan menangkap antikristus dan nabi palsu untuk dihukum dalam lautan api atau neraka. Seperti yang dikatakan di dalam Wahyu 19 ayat 20. Silakan Pak. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Iya. Jadi kita dengar baik di dalam Wahyu 19 ayat 20 ini bagaimana Tuhan turun di Bukit Zaitun, kemudian dia menangkap antikristus dan nabi palsu, kemudian dibuang ke dalam lautan api. Nah, orang-orang yang memerangi kota Yerusalem akan ditangkap, dibunuh, dan akan ada pengadilan bangsa-bangsa, Pak Teo. Nah, kalau ada bangsa-bangsa yang tidak mau menyembah kepada antikristus dan tetap mendukung umat Allah, mereka akan mereka akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi orang-orang yang ikut memerangi kota Yerusalem
dan mereka yang ikut teraniaya, ditangkap, dibunuh, dan akan ada pengadilan bangsa-bangsa. Nah, kalau ada bangsa yang tidak mau menyembah kepada antikris dan tetap mendukung umat Allah, maka orang-orang ini akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi nabi-nabi palsu tadi itu sudah dibuang ke dalam lautan api, maka akan datang kerajaan 1000 tahun atau yang disebut milenium. Kita buka dulu ya Wahyu pasal 20 sebentar. Umat Tuhan, mari persiapkan Alkitabmu, baca Wahyu 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mari kita sama-sama baca ayat ini. Wahyu 20. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintahkan sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ayat 5, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Iya, jadi Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 ini memberikan sebuah nubuatan tentang kerajaan 1000 tahun. Nah, mengenai kerajaan 1000 tahun atau milenium ini ada beberapa pandangan yang juga berbeda. Jadi tadi kita lihat bahwa iblis akan dibelenggu 1000 tahun, dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan secara luar biasa lewat penganiayaan itu, mereka masuk di dalam kerajaan milenium atau kerajaan 1000 tahun ini. Nah, ada beberapa pandangan yang berbeda sih sebenarnya. Yang pertama itu kita sebut premilenium. Karena ini premilenium, pandangan ini meyakini bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia, dan setelah itu dia akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi kedatangannya itu sebelum terjadi 1000 tahun atau masa milenium itu, karena ini disebut premilenium, maka Yesus sudah datang sebelum masa premilenium itu terjadi. Kemudian ada pandangan yang kedua, yaitu postmilenium. Ada premilenium, ada postmilenium. Postmilenium ini berpandangan bahwa Kristus akan datang ke bumi setelah dunia diperintah dalam kebenaran dan damai sebagai akibat dari pemberitaan dan pengaruh Injil. Penduduk dunia yang mayoritas menjadi Kristen itu yang dimaksud dengan kerajaan 1000 tahun ini. Jadi postmilenium ini adalah Yesus datang setelah kerajaan 1000 tahun itu mulai ada. Jadi Kristus akan datang ke bumi setelah dunia itu diperintahkan atau diperintah dalam kebenaran dan damai sebagai akibat daripada pemberitaan dan pengaruh Injil, sehingga ada kemungkinan penduduk dunia itu mayoritas mereka Kristen. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan kerajaan 1000 tahun. Itu pandangan dari postmilenium. Kemudian yang ketiga ada pandangan milenium. Ini mereka meyakini bahwa tidak ada pemerintahan Kristus di bumi secara nyata. Jadi kerajaan 1000 tahun itu hanya bersifat rohani, bukan duniawi. Jadi cuma sebuah pandangan rohani daripada beberapa orang. Jadi tidak ada pemerintahan Kristus di bumi secara nyata. Yang disebut kerajaan 1000 tahun itu hanya bersifat rohani dan bukan duniawi. Dan
kerajaan 1000 tahun itu menurut milenium ini itu sudah hadir saat kini melalui gereja, melalui firman yang disampaikan dan melalui Roh Kudus sampai akhir zaman. Jadi menurut pandangan milenium ini kejahatan dan kebaikan itu berlangsung secara paralel. Jadi tidak ada sesuatu yang diyakini bahwa akan ada kerajaan 1000 tahun. Itu pandangan milenium. Nah, bagaimana pandangan GBI tentang kerajaan 1000 tahun? Tentu karena kita ada di payung GBI dan kita jemaat GBI, saya ingin dari 3 pandangan, baik itu premilenium, postmilenium ataupun milenium. Gereja Bethel Indonesia menganut pandangan premilenium karena GBI menerima tafsiran secara literal yang menyatakan bahwa kerajaan milenium itu atau kerajaan 1000 tahun itu bukan hanya simbol, tetapi akan terjadi secara nyata di bumi ini, di mana Kristus sendiri akan memerintah sebagai rajanya. Nah, ini pandangan GBI bahwa sesungguhnya Tuhan akan datang dan memerintah sebagai raja di atas bumi ini, dan itulah kerajaan 1000 tahun. Berarti setelah kedatangan Kristus yang kedua kali di bumi, mulailah masa 1000 tahun yang kita sebut 1000 tahun damai atau kerajaan 1000 tahun. Nah, di waktu kerajaan 1000 tahun itu datang ke bumi, kita mesti tahu bahwa iblis itu akan dirantai dalam jurang maut. Karena iblis sudah dirantai, maka masa ini merupakan masa keemasan untuk orang percaya, atau masa yang terbaik di atas muka bumi ini. Karena Kristus akan memerintah bersama dengan orang kudusnya 1000 tahun di bumi, dengan ibu kotanya Yerusalem baru. Nah, saudara perhatikan bahwa kerajaan 1000 tahun ini menurut pandangan Gereja Bethel Indonesia adalah tafsiran secara literalnya bahwa benar-benar ini bukan simbol, tapi akan terjadi nyata di muka bumi. Nanti tentunya, belum sekarang, di masa Kristus sendiri yang akan memerintah sebagai raja. Nah, apa yang terjadi di dalam kerajaan 1000 tahun atau keadaan dalam kerajaan 1000 tahun itu seperti apa sih? Tentu umat Tuhan mesti tahu dari perkataan Alkitab atau yang ditulis di dalam Alkitab, keadaan apa yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Yang pertama, Yesaya 11 ayat 6 dan ayat 9 berkata begini. Keadaan yang pertama yang kita akan rasakan di kerajaan 1000 tahun adalah suasana Taman Eden, saudara. Menikmati Taman Eden, katakan amin. Jadi binatang-binatangnya, tumbuh-tumbuhannya itu seperti di Taman Eden. Jadi begitu damai, begitu luar biasa. Yesaya 11 ayat 6 dan ayat 9. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Yes. Jadi dari Yesaya pasal 11 ini kita temukan bahwa suasana damai Taman Eden itu dikembalikan, dan di kerajaan 1000 tahun itu kita seperti di Eden, begitu damai, tidak ada satu sama yang lain itu saling memakan. Dia katakan bayi itu mengelurkan tangan ke sarang ular beludak pun dia tidak akan memagut tangan bayi itu. Bayi, anak-anak akan menggiring singa seperti itu. Itu sebuah keadaan yang luar biasa, dan tentu itu berbicara tentang damai yang sesungguhnya. Kemudian apa sih keadaan yang ada di kerajaan 1000 tahun? Itu tidak ada lagi bencana alam, semua makmur, saudara. Jadi tidak ada kerusakan apa-apa lagi. Bahkan tidak ada penyakit. Tidak ada penyakit apapun juga, kecuali orang berdosa. Kalau dia melakukan dosa,
dia kena sakit. Nah, tidak ada penyakit, kemudian Kristus memerintah seluruh bumi dengan tongkat besi. Seperti dikatakan Wahyu 19 ayat 15. Dan dia segera menghancurkan kejahatan dosa dan langsung menghukum. Kerajaan ini penuh dengan kebenaran. Jadi kerajaan 1000 tahun ini luar biasa, saudara. Damai, tidak ada penyakit. Kristus yang memerintah dengan tongkat besinya, artinya ada keadilan yang luar biasa. Kemudian yang berikut, ada dua macam manusia yang berbeda di kerajaan 1000 tahun. Yang pertama adalah yang memerintah, orang yang memerintah. Itu mereka mengenakan tubuh kemuliaan. Jadi tidak berbuat dosa lagi. Kemudian yang kedua, yang diperintah. Jadi dua jenis orang ini ada dalam kerajaan 1000 tahun. Yang pertama yang memerintah, kemudian yang diperintah. Itu adalah manusia dengan tubuh biasa, masih bisa berdosa, Pak. Mereka adalah sisa Israel dan bangsa lain yang tidak menyembah antikristus. Jadi yang lolos dari antikristus, mereka masuk dalam kerajaan 1000 tahun, tapi mereka tidak ikut memerintah. Mereka yang diperintah. Nah, orang-orang yang hidup benar, yang terangkat di dalam pengangkatan itu, mereka turun bersama dengan Kristus dan mereka memerintah di kerajaan 1000 tahun kan. Nah, ini dua jenis manusia ini. Jadi satu yang tidak berbuat dosa, yang ikut rapture, kemudian yang dua lolos, yang tidak menyembah antikris. Jadi mereka benar-benar keluar dari penderitaan itu dan mereka masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi ini dua jenis manusia. Nah, keadaan yang diperintah ini yang penting saudara perhatikan, yaitu yang diperintah atau orang-orang yang tadi tidak ikut terangkat itu, yang tidak hidup dengan tubuh kemuliaan, itu mereka masih bisa kawin, masih bisa melahirkan. Coba perhatikan Yesaya 11 ayat 6. Yesaya 11 ayat 6, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Seorang anak kecil akan menggiringnya, berarti masih ada kelahiran, masih ada kawin-mawin, kan ada anak kecil di situ. Nah, jadi saudara, keadaan daripada manusia yang diperintah itu, yang kedua adalah berusia panjang. Yesaya 65 ayat 20 berkata, yang mati di bawah 100 tahun itu dianggap kena kutuk. Coba bayangkan, luar biasa. Jadi di kerajaan 1000 tahun ini keadaan manusia yang diperintah itu, mereka berumur panjang. Kemudian yang berikut adalah mereka masih bisa berdosa dan mereka perlu bertobat dan percaya kepada Yesus. Jadi orang yang sudah ada di kerajaan 1000 tahun itu masih mungkin jatuh dalam dosa. Gitu. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka perlu bertobat dan percaya kepada Tuhan. Kemudian manusia akan berbicara dalam satu bahasa di seluruh dunia. Jadi cuma menggunakan satu bahasa saja. Dan yang terakhir adalah ada damai sejahtera dan tidak ada lagi peperangan di kerajaan 1000 tahun. Jadi betapa luar biasanya keadaan di dalam kerajaan 1000 tahun itu, mulai hidup dengan damai, manusia bisa hidup dengan binatang bersama-sama, bayi bisa menggembalakan singa, tidak ada bencana alam, semua makmur, tidak ada penyakit, kecuali orang yang berdosa masih kena penyakit. Kristus memerintah di seluruh bumi dengan tongkat besi, dia segera menghancurkan kejahatan dosa dan dia langsung menghukumnya, dan kerajaan itu penuh kebenaran. Kemudian ada dua jenis manusia, tadi sudah terangkan. Kemudian manusia akan berbicara dalam satu bahasa. Kemudian Shalom dan sejahtera Allah itu ada di tengah-tengah kerajaan 1000 tahun dan tidak akan ada lagi peperangan. Yang berikut adalah pada akhir kerajaan 1000 tahun Allah akan memberikan ujian terakhir kepada manusia. Dan dia akan melepaskan iblis dalam jangka waktu yang singkat. Dan iblis mulai menggoda manusia lagi, sehingga manusia itu bisa terpikat dan melawan Allah. Coba Pak Teo baca Wahyu pasal 20 sebentar. Wahyu 20 kita lihat tentang setelah masa 1000 tahun berakhir, pada akhir kerajaan 1000 tahun, Allah memberi ujian terakhir kepada manusia.
Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turun api menghanguskan mereka. Oke, jadi ini pemberontakan terakhir yang disebut Gog Magog. Ini terjadi pada akhir kerajaan 1000 tahun, di mana iblis yang tadi dipenjarakan, ditawan itu, Tuhan melepaskan iblis itu untuk menggoda manusia lagi. Jadi mereka yang sudah selesai masa 1000 tahun itu, iblis dilepaskan, dan dalam waktu yang singkat itu iblis mulai menggoda manusia sehingga banyak orang yang melawan Allah. Seperti tadi di dalam Wahyu 20, mereka seperti banyaknya itu seperti pasir di laut loh. Luar biasa. Ini sebuah keadaan yang menakutkan sekali, dan menunjukkan bahwa selama masa 1000 tahun itu ternyata hati daripada banyak orang itu belum diubahkan Tuhan. Belum bisa diubahkan. Mereka tunduk kepada Kristus secara lahiriah. Jadi ibadah, menyembah Tuhan, apa yang dilakukan secara lahiriah. Tetapi pada akhirnya mereka mendurhaka kepada Tuhan. Nah, ini menunjukkan betapa perlunya manusia itu harus lahir baru, bertobat tiap saat. Nah, Alkitab tadi bilang kan di dalam Wahyu 20 itu bahwa jumlah mereka yang memberontak kepada Allah itu banyaknya seperti pasir di laut. Banyaknya seperti pasir di laut. Sehingga saya berpikir begini, masa semua manusia yang begitu banyak seperti pasir di laut mau dibinasakan sama Tuhan? Tetapi ini dicatat dalam Alkitab bahwa setelah masa 1000 tahun damai, itu iblis dilepas untuk seketika lamanya untuk mempengaruhi banyak orang menjadi murtad kepada Tuhan dan melawan Allah. Sehingga terjadi peperangan Gog dan Magog itu. Nah, perang yang disebut perang Gog dan Magog ini akan diakhiri dengan kemenangan di pihak Allah tentunya. Tuhan mengalahkan iblis dan semua nabi palsu, semua pengikut-pengikutnya, kemudian dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang untuk disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Ya kan? Ayat 9b sampai dengan ayat yang ke-10. Betapa iblis dibelenggu, kemudian dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang tadi. Jadi kalau kita lihat di perang Gog dan Magog ini antikris, kekuatan dunia itu berperang melawan Allah, melawan Yesus Kristus sebagai pemimpin perang. Dan Alkitab berkata bahwa kemenangan itu ada di tangan anak Allah, ada di tangan Yesus Kristus yang datang untuk membelenggu iblis, mengalahkan iblis. Dan peperangan Gog dan Magog ini akan diakhiri dengan kemenangan di pihak Allah. Iblis kemudian dilemparkan dalam lautan api dan belerang untuk disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Jadi malam hari ini saya cuma bisa membawa beberapa topik untuk kita, yaitu mulai dari perang Harmagedon. Setelah perang Harmagedon itu ada kerajaan 1000 tahun yang turun ke bumi, dan dalam kerajaan 1000 tahun itu Gereja Betel Indonesia menganut prinsip premilenium, artinya Tuhan sudah datang sebelum kerajaan 1000 tahun, dan dia datang untuk mendirikan dan memberikan damai yang luar biasa di sana. Kemudian saya sudah sampaikan juga tentang pemberontakan terakhir, yaitu Gog dan Magog. Terjadi peperangan yang luar biasa. Saya percaya bahwa ini mungkin jauh dari kita bisa mengerti dengan cepat, sebab mesti belajar terus, gali terus, mencari tahu rahasianya lebih dalam, supaya kita bisa mengerti apa yang akan terjadi di akhir daripada dunia ini, atau yang kita sebut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya percaya bahwa saudara pasti diberkati. Oleh karena itu jemaat Tuhan,
tenggelam lebih dalam pelajaran-pelajaran yang benar tentang firman Tuhan, untuk menguatkan, meneguhkan, mempersiapkan saudara menyambut kedatangan Tuhan di awan-awan yang kedua kali. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara. Tentunya kita akan mengakhiri pertemuan ini dengan kita sama-sama berdoa. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami percaya sebagai Allah yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu, kami datang memberikan hormat dan pengagungan kepadamu. Bapak Engkau Allah yang akan menuntun kami umat-Mu, gereja-Mu sampai kesudahan alam. Oleh karena itu malam ini kami belajar tentang akhir zaman, belajar tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa-apa saja yang akan terjadi di sekitar kisah kedatangan-Mu ini menjadi sebuah pelajaran untuk kami lebih mempersiapkan diri, untuk kami tidak tertinggal, kami tidak menjadi orang yang dihukum oleh Tuhan, tetapi karena kasih karunia Tuhan itu kami boleh menerima anugerah yang luar biasa. Bapa, terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti siaran ini malam hari ini. Aku percaya dimanapun mereka berada, mereka terberkati. Rumah tangga mereka terberkati, usaha mereka terberkati, pekerjaan mereka terberkati. Apapun yang mereka kerjakan selalu disertai oleh tangan Tuhan yang ajaib. Dan malam ini kami berdoa, sekiranya semua pergumulan apapun yang dihadapi oleh umat-Mu, mereka menjadi pemenang, sebab mereka tidak sendiri dalam persoalan, ada Tuhan bersama dengan umat-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Rock yang ada di Ruteng ini, Tuhan memberkati semuanya, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, di rumah tangga, di pekerjaan, di bisnis, di apapun yang kami kerjakan, Tuhan selalu buat menjadi berhasil. Demikian Tuhan, kami sampaikan doa kami ini dan kami mohon berkat daripada-Mu. Sekiranya malam hari ini anugerah penyertaan dan kasih sayang yang datang dari Bapa di sorga dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan akan persekutuan di dalam Roh Kudus, akan tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing kami semua mulai malam hari ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput kami hamba-hamba-Mu. Berkat terbaik ini mari terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.